Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan channel kita, channel belajar ngaji bareng. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai mempelajari kitab Tafsir Ibnu Katsir untuk seri surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ayat pertamanya Alif Lam Mim. Sebagian ulama meringkas masalah ini dengan menyatakan tidak diragukan lagi bahwa huruf-huruf ini tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia dan tanpa makna. Orang yang tidak tahu mengatakan bahwa di dalam Al-Quran terdapat suatu hal yang tidak memiliki makna sama sekali. Ini merupakan kesalahan besar, karena ternyata sesuatu yang dimaksud itu pada hakikatnya memiliki makna. Jika kami mendapatkan riwayat yang benar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kami akan menerimanya. Dan jika tidak, maka kami akan menyerahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla. Seraya berucap, kami beriman kepadanya. Semuanya berasal dari sisi Rabb kami. Dan para ulama sendiri belum memiliki kesepakatan mengenai huruf-huruf tersebut, dan mereka masih berbeda pendapat. Barang siapa yang menemukan pendapat yang didasarkan pada dalil yang kuat, maka hendaklah ia mengikutinya. Jika tidak, maka hendaklah ia menyerahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla sehingga diperoleh kejelasan mengenai hal tersebut. Kemudian ayat keduanya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dari Ibnu Juraij menceritakan, Ibnu Abbas mengatakan, Dzalikal kitab, berarti kitab ini. Hal yang sama saja dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, As-Sudi, Muqatil bin Hayyan, Zaid bin Aslam, Ibnu Juraij, bahwa dzalika atau itu berarti hadza atau ini. Bangsa Arab berbeda pendapat mengenai kedua ismul isyarah atau kata petunjuk tersebut. Mereka sering memakai keduanya secara tumpang tindih. Dalam percakapan yang demikian itu sudah menjadi sesuatu yang dimaklumi. Dan hal itu juga diceritakan Imam Al-Bukhari dari Muammar bin Mu'tana dari Abu Ubaidah. Al-Kitab ini maksud dalam ayat di atas adalah Al-Quran, dan Ar-Raib maknanya asyakku, artinya keraguan-raguan. La raiba fih berarti tidak ada keraguan dalamnya. Artinya bahwa Al-Quran ini sama sekali tidak mengandung keraguan di dalamnya, bahwa ia diturunkan dari sisi Allah sebagaimana yang difirmankannya dalam surat As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Yang artinya Alif Lam Mim, turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan terhadapnya adalah dari Rabb semesta alam. Quran surat As-Sajdah ayat 1. Sebagian mereka mengatakan yang demikian itu merupakan berita yang berarti larangan, artinya janganlah kalian meragukannya. Di antara qurra ada yang menghentikan bacaan ketika sampai pada kata la raiba dan memulainya kembali dengan firman-Nya yaitu fihi hudal lil muttaqin, dan ada juga yang menghentikan bacaan pada kata raiba fihi. Bacaan yang terakhir ini yang lebih tepat, karena bacaan seperti itu firman-Nya yaitu hud jadi sifat bagi Al-Quran itu sendiri, dan yang demikian itu lebih baik dan mendalam dari sekedar pengertian yang menyatakan adanya petunjuk di dalamnya. Huda ditinjau dari segi bahasa Arab bisa berkedudukan marfu sebagai naat atau sifat, dan bisa juga manshub sebagai hal atau keterangan keadaan. Dan hudan atau petunjuk itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
mu'minin. Mohon maaf ini bacaan terakhirnya agak kurang jelas ya. Yang artinya wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi berbagai penyakit yang ada di dalam dada serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Saudi menceritakan dari Abu Malik dan dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas dan dari Murrah al-Hamadani dari Ibnu Mas'ud dari beberapa sahabat Rasulullah SAW bahwa makna huddal lil muttaqin berarti cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Abu Ra'uq menceritakan dari Ad-Dahak dari Ibnu Abbas yang mengatakan al-muttaqin adalah orang-orang mukmin yang sangat takut berbuat syirik kepada Allah dan senantiasa berbuat taat kepadanya. Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas yang mengatakan al-muttaqin adalah orang-orang yang senantiasa menghindari siksaan Allah Ta'ala dengan tidak meninggalkan petunjuk yang diketahuinya dan mengharapkan rahmatnya dalam mempercayai apa yang terkandung di dalam petunjuk tersebut. Sufyan Ats-Tsauri menceritakan dari seorang dari Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan firman-Nya lil muttaqin berarti mereka yang benar-benar takut mengerjakan apa yang telah diharamkan Allah Azza wa Jalla bagi mereka serta menunaikannya apa yang telah diwajibkan kepada mereka. Sedangkan Qatadah mengatakan lil muttaqin adalah mereka yang disifati Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah yang artinya yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib serta mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Dan pendapat yang dipilih Ibnu Jarir adalah bahwa ayat ini mencakup kesemuanya itu dan itulah yang benar. Telah diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, dari Ibnu Majah, dari At-Tiyah As-Suddi yang menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "La yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a mala ba'sa bi'i hadaram mimma bi'i ba's." Yang artinya tidaklah seorang hamba mencapai derajat muttaqin atau orang-orang yang bertakwa hingga ia meninggalkan apa yang boleh dilakukannya untuk menghindari apa yang tidak boleh dikerjakannya. Tidaklah seorang hamba mencapai derajat muttaqin atau orang-orang yang bertakwa hingga ia meninggalkan apa yang boleh dilakukannya untuk menghindari apa yang tidak boleh dikerjakannya. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib. Yang dimaksud dengan huda petunjuk adalah keimanan yang tertanam di dalam hati dan tiada yang dapat meletakkannya di dalam hati manusia kecuali Allah Azza wa Jalla. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Artinya sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Quran surat ayat 56. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Allah juga berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. Selain itu, hudan dimaksudkan sebagai penjelasan mengenai kebenaran, pemberian dalil terhadapnya serta bimbingan menuju kepadanya. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk
pada jalan yang lurus. Quran surat Asy-Syura ayat 52 juga firman berikutnya, innama anta mundhirun wa likulli qaumin had. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Quran surat Ar-Ra'd ayat 7. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'ala hud, yang artinya, dan adapun kaum Thamud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan dari petunjuk itu. Quran surat Fussilat ayat 41. Dalam kitabnya As-Sunan, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mastafadal mar'u ba'da taqwallah khairan min zawjatin salihatin in nazara ilaiha sarrathu wa in amaraha at-ta'at wa in aqsama 'alaiha abarrat wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malih. Tidak ada sesuatu, yang artinya tidak ada sesuatu bagi seorang setelah takwa yang lebih baik dari seorang istri salehah, yang jika sang suami melihatnya, ia selalu membahagiakannya. Jika suami menyuruhnya, ia senantiasa menaatinya. Jika suami bersumpah terhadap sesuatu kepadanya, maka dia penuhi sumpahnya. Dan jika suaminya tidak berada di sisinya, ia selalu setia menjaga dirinya dan harta suaminya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat ketiga surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan dari Abdullah yang mengatakan iman itu adalah kebenaran. Ali bin Abi Talhah dan juga yang lainnya menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan mereka beriman maksudnya adalah mereka membenarkan. Sedangkan Muammar mengatakan dari Az-Zuhri iman adalah amal. Ibnu Jarir mengatakan yang lebih baik dan tepat adalah mereka harus mensifati diri dengan iman kepada yang gaib, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Kata iman itu mencakup keimanan kepada Allah, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, sekaligus membenarkan perkataan itu melalui amal perbuatan. Berkenaan dengan ini, penulis katakan secara etimologis, iman berarti pembenaran semata. Al-Quran sendiri terkadang menggunakan kata ini untuk pengertian tersebut. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf kepada ayah mereka, wa ma anta bimu'minil lana walau kunna shadiqin. Mohon maaf bila adalah salah pembacaan karena di sini ada tanda bacanya yang agak kurang jelas, dan yang artinya, dan engkau sekali-kali tidak akan pernah percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Quran surat Yusuf ayat 17. Demikian pula ketika kata iman itu dipergunakan beriringan dengan amal soleh, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran surat Al-Ashr ayat 3. Adapun jika kata itu dipergunakan secara mutlak, maka iman menurut syariat tidak mungkin ada kecuali yang diwujudkan melalui keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Demikian itulah pendapat yang menjadi pegangan mayoritas ulama. Bahkan telah menyatakan secara ijma atau sepakat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaidah, dan lain-lainnya, bahwa iman adalah pembenaran dengan ucapan dan amal perbuatan, bertambah
dan berkurang. Mengenai hal ini telah banyak hadis dan athar yang membahasnya, dan kami telah menyajikannya secara khusus dalam kitab Syarhu Al-Bukhari. Dengan demikian firman-Nya, kepada yang goib berkedudukan sebagai hal atau menerangkan keadaan. Artinya pada saat keadaan mereka gaib dari penglihatan manusia. Sedangkan mengenai makna gaib yang dimaksud ini, terdapat berbagai ungkapan ulama salaf yang beragam. Semua benar maksudnya. Mengenai firman Allah yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Abu Ja'far Ar-Razi menceritakan dari Ar-Rabi bin Abbas dari Abu Al-Aliyah yang mengatakan mereka beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, surga dan neraka, serta pertemuan dengan Allah, dan juga beriman akan adanya kehidupan setelah kematian itu, serta adanya kebangkitan. Dan semuanya itu adalah hal yang gaib. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Muhairis yang menceritakan, aku pernah mengatakan kepada Abu Jam'ah, beritahukan kepada kami sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun berkata, baiklah, aku akan beritahukan sebuah hadis kepadamu. Kami pernah makan siang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bersama kami terdapat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu ia bertanya, ya Rasulullah, adakah seseorang yang lebih baik dari kami, sedangkan kami telah masuk Islam bersamamu dan menjihad bersamamu pula? Beliau menjawab, Naam, qaumun yakununa min ba'dikum yu'minuna bi wa lam yarawni. Yang artinya, ya, ada, yaitu suatu kaum setelah kalian. Mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak melihatku. Ibnu Abbas menyatakan, yuqimuna shalah, yang artinya mendirikan salat. Berarti mendirikan salat sebagai salat dengan segala kewajibannya. Dari Ibnu Abbas, Ad-Dahhak mengatakan, mendirikan salat berarti mengerjakan dengan sempurna ruku, sujud, bacaan serta penuh khusyuan. Dan Qatadah mengatakan, yuqimunas shalah berarti berusaha mengerjakan tepat pada waktunya, berwudu, ruku, dan bersujud. Sedangkan Muqatil bin Hayyan mengatakan yuqimunas shalah berarti menjaga untuk selalu mengerjakan pada waktunya, menyempurnakan wudu, ruku, sujud, bacaan Al-Quran, tasyahud, serta membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian itulah makna mendirikan salat. Mengenai firman wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Ali bin Abi Thalhah dan yang lainnya menceritakan dari Ibnu Abbas yang mengatakan maksud ayat ini ialah mengeluarkan zakat dari harta kekayaan yang dimilikinya. As-Suddi menceritakan dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud, dan dari beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, berarti pemberian nafkah seorang kepada keluarganya. Sedangkan Ibnu Jarir menentukan pilihannya bahwa ayat ini bersifat umum, mencakup segala bentuk zakat dan infak. Ia mengatakan sebaik-baik tafsir mengenai sifat kaum itu adalah hendaklah mereka menunaikan semua kewajiban yang berada pada harta benda mereka, baik berupa zakat ataupun memberi nafkah orang-orang yang harus ia jamin dari kalangan keluarga, anak, dan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang wajib ia nafkahi karena hubungan kekerabatan, kepemilikan budak, atau faktor lainnya. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala mensifati dan memuji mereka dengan hal itu secara umum. Setiap zakat dan infak merupakan sesuatu yang sangat terpuji. Sedangkan Ibnu Jarir menentukan pilihannya bahwa ayat di atas bersifat umum, mencakup segala bentuk zakat dan infak. Ia mengatakan sebaik-baiknya tafsir mengenai sifat kaum itu adalah hendaknya mereka menunaikan semua kewajiban yang berada pada harta benda mereka, baik berupa zakat ataupun memberi nafkah orang-orang yang harus ia jamin dari kalangan keluarga, anak-anak, dan lainnya dari kalangan orang-orang yang wajib ia nafkahi karena hubungan kekerabatan, kepemilikan, atau budak, atau faktor lainnya. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala mensifati dan memuji mereka dengan hal itu secara umum. Setiap zakat dan infak merupakan sesuatu yang sangat terpuji. Lebih lanjut, penulis atau Ibnu Katsir berkata,
Seringkali Allah Azza wa Jalla mempersandingkan antara salat dan infak atau zakat. Salat merupakan hak Allah sekaligus sebagai bentuk ibadah kepadanya, dan ia mencakup pengesaan, penyanjungan, pengharapan, pemujian, pemanjatan doa, serta tawakal kepadanya. Sedangkan infak merupakan salah satu bentuk perbuatan baik kepada sesama makhluk dengan memberi manfaat kepada mereka, dan yang paling berhak mendapatkannya adalah keluarga, kaum kerabat, serta orang-orang terdekat. Dengan demikian, segala bentuk nafkah dan zakat yang wajib tercakup dalam firman Allah Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Oleh karena itu, tersebut dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhani wa hajjil bait." Artinya, Islam itu didirikan di atas 5 landasan: bersaksi bahwa tiada ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta melaksanakan ibadah haji. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian ayat 4 ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Allah yang diturunkan kepadamu ya Muhammad, dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya kiamat. Mengenai firman-Nya, dan orang-orang yang beriman kepada kitab atau Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu. Ibnu Abbas menyatakan, artinya mereka membenarkan apa yang engkau Muhammad SAW bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang dibawa oleh para rasul sebelum dirimu. Mereka sama sekali tidak membedakan antara para rasul tersebut serta tidak ingkar terhadap apa yang mereka bawa dari roh mereka. Wabil akhirati hum yuqinun, yakni mereka yang yakin akan adanya hari kebangkitan, kiamat, surga, neraka, perhitungan, dan timbangan. Disebut akhirat karena ia ada setelah dunia. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang-orang yang disebut dalam ayat tersebut. Apakah mereka ini disifati Allah dalam firman-Nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya yaitu mereka beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Mengenai siapakah mereka ini, terdapat 3 pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Jarir. Yang pertama, orang-orang yang disifati Allah dalam ayat ketiga surah Al-Baqarah itu adalah mereka yang dia sifati dalam ayat setelahnya, itu orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab dan yang selainnya. Pendapat ini dimuatkan oleh Mujahid, Abu Al-Aliyah, Ar-Rabi bin An-Nas, dan Qatadah. Kedua, mereka itu yang disebutkan pada ayat ketiga dan keempat dari surat Al-Baqarah adalah satu, yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab. Dengan demikian, berdasarkan kedua hal di atas, maka ra dalam kalimat ini berperan sebagai wawu at-taf atau penyambung satu sifat dengan sifat yang lainnya. Ketiga, mereka yang disifati pertama kali atau ayat ketiga adalah orang-orang yang beriman dari bangsa Arab, dan yang disifati berikutnya atau ayat keempat adalah orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab. Berkenaan dengan hal di atas, penulis katakan yang benar adalah pendapat Mujahid yang mengatakan 4 ayat pertama dari surat Al-Baqarah menyifati orang-orang yang beriman, dan ayat-ayat berikutnya ayat ke-6 dan ke-7 menyifati orang-orang kafir. 13 ayat menyifati orang-orang yang munafik. 4 ayat tersebut bersifat umum bagi setiap mukmin. Bagi setiap mukmin yang menyandang sifat-sifat tersebut, baik dari kalangan bangsa Arab maupun non-Arab serta ahlul kitab, baik umat
manusia maupun jin, bahkan masing-masing sifat yang menuntut adanya sifat yang lainnya. Dengan demikian, iman kepada yang gaib, salat, dan zikir yang tidak benar kecuali dengan adanya iman kepada yang gaib. Salat dan zakat tidak benar kecuali dengan adanya iman kepada yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Juga apa yang dibawa oleh para rasul sebelumnya serta keyakinan akan adanya kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi hal itu melalui firman-Nya. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala alaihi. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Allah juga berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kalian kepada apa yang telah diturunkan atau Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 47. Dan Allah telah menyebutkan tentang orang-orang mukmin secara keseluruhan yang memenuhi semuanya itu melalui firman-Nya. Dan Allah telah menyebutkan tentang orang-orang mukmin secara keseluruhan yang memenuhi semuanya itu menjadi firman-Nya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulih. Yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak akan membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan ayat-ayat lainnya yang menunjukkan perintah kepada orang-orang yang beriman supaya beriman kepada Allah, rasul-rasulnya, dan kitab-kitabnya, khusus orang-orang mukmin dari kalangan ahlul kitab, karena mereka beriman kepada apa yang ada di tangan mereka secara terperinci. Maka jika beriman kepada apa yang berada di tangan mereka secara terperinci, maka jika mereka masuk Islam dan beriman kepadanya secara terperinci, bagi mereka tersedia 2 pahala. Kemudian lanjutkan dengan ayat kelima, yaitu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang artinya mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tafsirnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya mereka itulah yaitu orang-orang yang menyandang sifat-sifat di atas, yaitu beriman kepada hal-hal yang gaib, mendirikan sholat, mengeluarkan infak dari rizki yang Allah berikan kepada mereka, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulnya dan para Rasul sebelumnya, serta meyakini adanya kehidupan akhirat. Dan semua itu mengharuskan mereka bersiap diri untuk menghadapinya dengan mengerjakan amal soleh dan meninggalkan semua yang diharamkannya, yang tetap mendapatkan petunjuk. Al-Hud maksudnya adalah senantiasa mendapatkan pencerahan cahaya, penjelasan serta petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun.
yang artinya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dan yang selamat dari kejahatan yang mereka jauhi. Itu tadi video kita kali ini, hanya kita ngebahas hanya 5 ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembacaan, dalam proses penyampaian. Sungguh segala kesalahan berasal dari saya, dan seluruh kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa saya apabila ada salah dalam penyampaian hadis ataupun ayat Al-Quran. Dan semoga Allah memberikan kita semua, baik diri saya dan penonton, ampunan dari dosa-dosa kita yang seluas-luasnya dari Allah. Dan semoga Allah mengkaruniakan kepada kita keselamatan, keberuntungan, kesehatan, dan kesuksesan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa, insya Allah sampai jumpa, ketemu lagi di video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.